Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantang membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, semua nilai-nilai yang kekunoan ketika diterapkan kekinian, inovasi tiada henti. Pemirsa, kali ini mari kita sama-sama mendialogkan hal termahal. Karena itulah tema besar kita kali ini adalah termahal. Saya ambil dari data yang kami kemas dalam syair berupa syair sabdana dengan judul Termahal dalam Pergaulan Sosial bagian 1 pada serial yang ke-16.022. Kami tulis pada tanggal 28 Oktober, mohon maaf saking semangatnya, 28 Juli tahun 2022. Termahal dalam pergaulan sosial. Ukhuwah Islamiyah sungguh termahal harganya di dunia. Memaafkan sungguh termahal melebihi harga logam mulia. Kata maaf jadi ternista ketika diminta-minta manusia. Sungguh buah demokratisme melanda seluruh bangsa. Hanya yang kokoh iman mudah memaafkan sesama. Maaf diberikan kepada sesama atas khilaf saudara. Sungguh bahagia pecinta penghamba Allah memaafkan sesama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa termahal menjadi tema dialog kita di dunia maya kali ini? Karena kalau kita berbicara ukhuwah Islamiyah, maka makna yang paling hakiki adalah persaudaraan yang mendamaikan. Persaudaraan damai, persaudaraan bahagia, persaudaraan tanpa menista. Persaudaraan dengan siapa? Persaudaraan dengan seluruh umat manusia, tidak saja sedarah, sedaging, seketurunan, tapi seluruh umat manusia di dunia. Sehingga ketika kita berbicara ukhuwah Islamiyah, maka di saat ada orang membatasi hanya untuk orang-orang Islam, maka sungguh mereduksi, mengecilkan makna dari ukhuwah itu sendiri. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah itu meliputi, kita bahasa Indonesiakan sederhana, ukhuwah di dalam kehidupan berkeluarga, persaudaraan di dalam kehidupan berkeluarga. Karena ketika seorang bapak dan ibu, papi mami, abi umi, dan seterusnya, ya, emak bapak, dalam satu keluarga, meskipun
usia berbeda, pada saat ada semangat rasa persaudaraan, maka ketika berbicara ada kesetaraan. Setara itu maknanya adalah bermitra. Dan bermitra itu sungguh saling menjaga. Kita contohkan mitra bisnis gitu ya. Ada perusahaan, kemudian ada tengkulak begitu ya. Nah, ketika bermitra maka keduanya saling menjaga. Jadi bosnya perusahaan dengan bosnya tengkulak gitu ya, pasti saling menjaga. Menjaga apa? Menjaga keharmonisan, menjaga keselarasan. Satu sisi yang menghasilkan produksi, satu sisi menerima produksi dan akan menyalurkan atau menjualnya. Demikian juga di tengah keluarga. Ketika bermitra, meskipun anak kecil ada usia 5 tahun atau belum genap 5 tahun, mengajak bicara orang tuanya, ketika ada ukhuwah Islamiyah, maka anak kecil itu diperhatikan. Bahkan meskipun secara etika anak kecil yang belum berusia 5 tahun itu menyela pembicaraan orang tua, menyela itu interupsi ya kalau bahasa DPR-nya. Maka di saat interupsi itu justru diperhatikan, sembari diberikan pengertian. Jadi ukhuwah Islamiyah di tengah keluarga itu akan menjadi bahan atau modal dasar untuk membangun ukhuwah dengan masyarakat sekitarnya, membangun rasa persaudaraan yang damai dengan tetangga kiri kanannya. Sampai-sampai junjungan umat Islam Rasulullah Muhammad SAW mensabdakan, tetangga itu seolah-olah, ini dalam Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya ya, seperti orang yang berhak atas warisan. Maknanya bahwa begitu diperhatikan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tetangga itu harus diindahkan, dihormati. Tidak tersekat oleh suku bangsa, agama dan kepercayaan, apalagi profesi atau pekerjaan. Karena itulah sungguh termahal harganya di dunia. Karena ketika tercerabut persaudaraan yang memiliki nilai spiritualitas kedamaian, itu akan mengganggu hubungan antar keluarga, antar tetangga, antar masyarakat, antar daerah, antar bangsa, negara. Menjadi niscaya memaafkan. Memaafkan itu di sini kami tulis sungguh termahal, melebihi harga logam mulia. Karena harga logam mulia itu ada patokannya, terukur. Terukur dengan rupiah, terukur dengan dolar. Namun memaafkan tak ternilai harganya. Hanya saja tak jarang ketika demokrasi yang demokratis melanda seluruh bangsa, anak-anak bangsa, maka memaafkan itu menjadi hal yang sangat langka. Hanya yang kokoh iman mudah memaafkan sesama. Jadi meskipun alam demokrasi demikian menjadi berhala bagi seluruh
manusia. Seluruh di sini tidak berarti semuanya begitu. Tapi seluruh itu berarti mayoritas manusia menganggap demokrasi itu adalah segalanya yang termulia. Tidak ada sistem pemerintahan kecuali yang terbaik adalah demokrasi. Ya. Seringkali kami katakan Francis Fukuyama menuturkan bahwa demokrasi yang berbasis pada kapitalisme dan liberalisme itu menjadi pemenang di dalam kancah perjuangan ideologi bangsa di dunia ini. Dan kami sebagai orang yang beriman insya Allah dan yang berusaha teguh memegang nilai-nilai luhur Pancasila, demokrasi harus mati. Tapi tidak harus dinista. Karena justru berangkat dari demokrasi atau berpembelajaran dari demokrasi, kita akan bisa meneguhkan persaudaraan di antara umat manusia melalui Pancasila. Hikmatokrasi niscaya. Jadi hikmatokrasi itu adalah orang-orang yang dirinya masing-masing itu dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu tidak boleh dikangkangi oleh ajaran agama tertentu, termasuk Islam sekalipun, apalagi yang lainnya. Dan aliran-aliran kepercayaan tidak boleh mengangkangi. Mengangkangi dalam makna merasa benar yang lainnya disalahkan. Tidak demikian. Karena itulah berhati-hati di dalam bermain, berselancar di sosial media adalah niscaya. Maaf diberikan kepada sesama atas kilap saudara. Jadi para koruptor itu harus dimaafkan gitu ya. Tetapi ya, memaafkan koruptor itu sebatas pada hubungan persaudaraan sebangsa. Nah, memberikan punishment, memberikan hukuman sesuai dengan kaidah hukum yang ditetapkan di Indonesia karena termasuk extraordinary crimes gitu ya. Jadi termasuk kejahatan kriminal yang sangat-sangat jahat begitu ya. Korupsi itu, maka kenapa tidak menghukum? Tidak perlu berat. Ya, diambil seluruh kekayaannya. Yang hasil merampok dari uang negara milik bangsa Indonesia itu, diambil semuanya. Kemudian jangan lupa serahkan pada negara. Setelah itu untuk membangun bangsa dan negara, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia ini. Dan hukuman yang terbaik mestinya ya, kalau korupsi sudah diberikan gaji oleh rakyat kemudian masih korupsi, ya disukabumikan saja supaya tidak merembes kemana-mana. Jika tidak, ya hukuman mati itu adalah dimatikan. Berapa? 7 ya. 7 turunan. 7 turunan tidak berhak atas hak politik dan kewajiban politik. Jadi kalau memang hukuman pancung, hukuman tembak atas koruptor itu tidak boleh, ya. Ini dari kampung kecil Celaket, Hadiningrat, Kota Malang. Ya. Kita usulkan, dihukum, diambil seluruh harta kekayaannya sebanding dengan korupsinya, tetapi hakimnya harus jujur, jaksanya harus jujur, dan rakyat juga percaya yakin pada kejujuran hakim dan jaksa. Kemudian distempel 7 turunannya tidak boleh menjadi pejabat publik, tidak boleh menjadi pegawai pemerintah dalam bentuk apapun, BUMN ataupun pegawai
aparatur sipil negara, apalagi menjadi polisi, menjadi TNI, laut, udara, diharamkan mutlak. Saya yakin, insya Allah saya yakin, Indonesia akan gemah ripah lojinawi toto tentrem kerto raharjo kadya siniram banyu sak windu lawase. Ini kalau kita mengutip pidatonya Bung Karno, sang Panglima TNI, pemimpin besar revolusi, Presiden pertama Republik Indonesia. Terlepas dari kelemahannya, kita ambil keunggulannya, sehingga kita benar-benar bisa memaafkan sesama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga letupan sederhana singkat ini, ya, ini mohon maaf, kami akhiri. Sungguh bahagia pecinta penghamba Allah memaafkan sesama. Jadi maafkanlah koruptor itu, saudara-saudara koruptor yang dalam tanda petik terhormat dan minta dihormati. Ya. Silahkan jujur, akui apa adanya. Setelah itu Anda tidak perlu ditembak, tidak perlu dipancung, tidak perlu dihukum mati, tidak perlu dihukum seumur hidup, tidak perlu. Ya hukumlah sewajarnya, umpamanya 20 tahun. Kalau usianya 60 tahun, ya cukup. Tetapi sekali lagi, setelah itu 7 turunannya. Mulai dari dia sampai 6 keturunan ke bawah, harus ada peraturan perundangan. Haramkan dia menjadi pejabat publik, apapun bentuknya. Dan tidak boleh memilih maupun dipilih. Semoga hal yang sederhana ini, termahal memang, harus dibayar mahal. Karena rakyat terseot-seot, rakyat menjadi miskin. Sebab uang banyak dikorupsi oleh pejabat publik. Dan bekerja sama dengan gembong-gembong swasta yang hanya meraup keuntungan untuk pribadi dan kelompoknya. Terima kasih, mohon maaf. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk senantiasa ada di kanal Hikmatologi. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan